Ya, selamat malam. Kali ini saya bersama dengan Bapak Firaman Gula, salah seorang guru di SMP Negeri 2 Alasa. Bapak izin saya wawancara ya Pak. Ini beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dan kita ketika proses pembelajaran. Ada 4 masalah yang saya akan tanyakan ke Bapak. Dan yang pertama yaitu rendahnya kemampuan peserta didik menulis puisi deskriptif di kelas 8. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menerapkan media pembelajaran yang mendukung terkait menulis puisi deskriptif. Menurut Bapak, apakah alternatif solusi dalam hal ini, Bapak? Baik, terima kasih Bu. Terkait pertanyaan pertama mengenai guru belum menerapkan media pembelajaran yang mendukung, tentu dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, guru diharapkan harus mampu memilih media yang menjadi jembatan untuk mempermudah guru menjelaskan materi dan mempermudah siswa untuk bisa mengerti terhadap materi tersebut. Misal, melalui media ini bisa menggunakan Infokus dengan menampilkan beberapa video yang berhubungan dengan puisi deskripsi. Misalnya contoh-contoh. Berikut, guru juga bisa menampilkan video ini hanya sebatas ibarat sebuah masalah. Sehingga peserta didik bisa lebih terangsang untuk mencari apa sebenarnya masalah ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah itu guru lebih tepatnya memandu peserta didik ya, untuk menulis puisi deskriptif hingga menghasilkan sebuah karya yang bagus, karya yang baik. Kira-kira Baik Pak, ini yang kedua, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik menulis teks berita di kelas 8. Yang menjadi akar permasalahannya yaitu guru belum menerapkan metode pembelajaran yang tepat terkait menulis teks berita. Nah, menurut Bapak, pada kegiatan pembelajaran ini, apakah alternatif solusi agar peserta didik kita ini mengalami perubahan peningkatan dalam kegiatan menulis berita? Baik, terima kasih Bu. Terkait pertanyaan Ibu yang kedua mengenai guru belum menerapkan metode pembelajaran yang tepat terkait menulis berita. Pertama, bahwa metode pembelajaran ini sebenarnya sangat tepat ketika diterapkan di setiap materi pelajaran, tidak hanya berita. Hanya saja di setiap materi pelajaran perlu juga pemilihan metode yang tepat, sehingga harus dipilih sebuah materi lalu ditentukan juga metode yang tepat sehingga ada sinkronisasi antara materi dengan metode. Misal pada menulis berita ini bisa salah satunya ya metode discovery learning. Nah, sehingga ini kan akan melalui langkah-langkahnya bisa merangsang ya peserta didik untuk melihat secara langsung ya. Sehingga nanti dengan keadaan itu peserta didik lebih gampang merasakan, dan setelah merasakan mereka lebih mudah terinspirasi untuk bisa menuliskan berita-berita yang baik seperti apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Lalu masalah yang ketiga Pak, rendahnya kemampuan peserta didik menulis teks iklan. Yang menjadi akar permasalahannya yaitu guru belum menggunakan media yang sesuai pada materi menulis teks iklan. Menurut Bapak, apakah alternatif solusi dalam hal ini? Mohon tanggapannya Bapak. Baik, terima kasih Bu. Terkait materi iklan dan media pembelajarannya, saya mengira bahwa ini memang perlu pemilihan sebuah media yang tepat. Karena iklan ini kan sensitif dia berisi tentang bagaimana mempersuasi orang-orang yang melihat iklan, kan itu dia. Sehingga bagaimana terhadap iklan itu orang bisa terpengaruh. Nah, peserta didik kan harus diajak sedini mungkin untuk lebih pasif untuk merangkai kata-kata pada sebuah iklan. Nah, jadi media yang tepat menurut saya bisa menggunakan media gambar. Berikut bisa juga dengan audiovisual. Karena kenapa? Iklan ini kan unsur-unsurnya yaitu bisa dengan unsur gambar, unsur kata, unsur gerak, dan unsur suara. Nah, sehingga semua ini boleh dipadukan yang namanya teks iklan. Sehingga dengan siswa melihat secara langsung,
mendengar secara langsung, bisa dibaca secara langsung, maka kita yakini bersama bahwa pemahaman siswa akan jauh lebih meningkat daripada hanya sekedar mendengar atau hanya sekedar membaca. Maka kalau saya secara pribadi dalam proses mengajar mengenai teks iklan, saya selalu menggunakan misalnya media gambar, media audiovisual, karena berdasarkan yang saya katakan tadi, yaitu unsur-unsur iklan itu adalah bisa dengan gambar, teks, suara, dan yang lainnya. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan saya yang terakhir Pak, ini masalah rendahnya kemampuan peserta didik menulis teks eksposisi masih di kelas 8. Nah, yang menjadi akar permasalahannya yaitu guru belum menerapkan model pembelajaran yang tepat pada materi ini. Jadi menurut Bapak, apakah alternatif solusi dalam hal ini? Mohon tanggapannya Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ini terkait teks eksposisi di kelas 8 Iya. dan juga ada hubungannya dengan media pembelajaran. Pertama, bahwa kita harus paham bahwa teks eksposisi ini kan teks yang berisi tentang informasi, ya, yang memberikan informasi kepada orang banyak. Nah, sehingga di dalam teks eksposisi ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa unsur yang membentuk teks eksposisi ini adalah gagasan dan fakta. Nah, oleh karenanya, untuk bisa menciptakan sesuatu gagasan dan fakta yang betul-betul, maka bisa dengan menggunakan media gambar. Contoh, kita meminta peserta didik untuk mengeksposisi hutan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Nah, kita bisa menyuguhkan media gambar kepada peserta didik. Kita bisa memberikan gambar bagaimana hutan kita yang semakin rusak, hutan kita yang sudah terbakar, yang sudah ditebang oleh para penebang liar. Nah, sehingga dengan melihat gambar ini, peserta didik akan semakin terinspirasi dan memunculkan ide-ide yang baru untuk bisa menuliskan teks eksposisi yang bisa memuat gagasan-gagasan pokok dan ada fakta-fakta di dalamnya. Kemudian, untuk mendukung proses pembelajaran ini bisa lebih berhasil, maka bisa menerapkan model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa diajak untuk terlibat secara langsung melihat merasakan sebuah masalah. Nah, sehingga peserta didik juga bisa mencari solusinya sendiri. Nah, dengan keterlibatan, dengan merasakan, maka mereka akan lebih mudah mencari solusi-solusi apa yang harus dilakukan. Sehingga pada akhirnya goal yang kita harapkan untuk bisa menulis teks eksposisi, peserta didik ini lebih mampu untuk menulis teks eksposisi yang diharapkan. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi demikianlah hasil wawancara saya kepada Bapak Firaman Gule dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.